Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada perkara yang paling penting dan pokok ketika kita memaknai pertemuan indah kita pada kesempatan hari yang paling mulia, menyambut panggilan suci yang dikumandangkan muadzin, kecuali adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas samudra yang tidak memiliki tepi dan tidak memiliki garis akhirnya. Ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku, dan kita berharap semoga yang seujung kuku tidak menghilangkan samudra kenikmatan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Walaupun seringnya kita mengganti setiap kenikmatan itu dengan kemaksiatan. Berapa banyak di antara kita yang diberikan kenikmatan pagi, tetapi kita menggantinya dengan kemaksiatan di waktu siang. Dan berapa banyak orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah di waktu siang, kita menggantinya dengan kemaksiatan di waktu sore. Tetapi luar biasanya Allah tidak pernah menghentikan laju kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena kenikmatan Allah itu begitu besar datang pada kehidupan setiap makhluknya dan setiap insan yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Dan sesungguhnya orang yang beriman, mereka itu salah satu identitasnya, mereka tidak pernah kehabisan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan dan setiap kondisi. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul, penghuni surga yang hidup di tengah kehidupan manusia selama 63 tahun. Diutusnya Rasulullah bukan hanya menjadi kisah dan cerita yang kita sampaikan kepada anak cucu, tetapi sesungguhnya diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita. Diturunkan kepada beliau Al-Quran selama 23 tahun. Ditetapkan beliau dalam dakwahnya 23 tahun, supaya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Hakikat cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya menyebutkan dan berselawat secara fasih kepada beliau semata, tetapi hakikat cinta kita kepada Rasulullah adalah bagaimana menyelaraskan dan menseragamkan kehidupan kita dengan Rasulullah. Demi Allah, hutang kita kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu. Ibu yang telah memberikan air susu, bapak telah memberikan keringat, tetapi Rasulullah telah menyelamatkan kita dari pinggir api neraka menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan mengikuti beliau di tengah suasana dan fitnah yang begitu banyak. Dan semoga kita terpilih menjadi umatnya Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya kelak pada kehidupan kelak kita di kampung akhirat kita. Saya selaku khatib yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, menyampaikan nasihat untuk diri saya secara khusus dan menyampaikan nasihat kepada seluruh jamaah yang saya cintai karena Allah. Semoga kita termasuk orang yang selalu mempersiapkan kedatangan satu hari ketika akan ditegakkan oleh Allah seluruh pengadilan yang begitu adil, dan tidak ada yang bermanfaat ketika hari itu nanti ditegakkan oleh Allah kecuali adalah mereka yang datang kepada Allah dengan iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan dan kekufuran, iman yang menopang seluruh amal saleh yang kita lakukan.
Karena hari ketika ditegakkan keadilan, maka seluruh harta dan anak yang kita miliki tidak akan berlaku pada pengadilan Allah. Dan semoga kita senantiasa termasuk orang yang tidak pernah lelah berinvestasi pada setiap amal soleh kita, dan semoga amal soleh dalam investasi yang kita lakukan menjadi tambahan keimanan kita yang kelak kita banggakan dan menjamin masa depan kita di kampung akhirat kita. Karena masa depan orang yang beriman bukan di atas bumi, tetapi masa depan orang yang beriman dalam indahnya kampung surgawi ketika kita berada pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini kita telah menyelesaikan bulan Ramadan, dan Ramadan telah kita lewati. Tentunya yang paling berat dalam Ramadan apabila kita merenungkan apa yang disampaikan dan dijabarkan oleh para ulama, yang paling berat dalam Ramadan bukan puasanya. Kalaulah kita mengatakan bahwasanya puasa itu yang paling berat, lalu kenapa anak kita 2 SD, 3 SD mampu melaksanakan puasa? Disitulah kita paham puasa itu berat, tetapi bukan yang paling berat. Ramadan itu yang paling berat bukan terletak pula kepada iktikafnya. Kalau kita mengatakan iktikaf itu yang paling berat, kenapa kita jumpai adik-adik kita SMP dan SMA sekarang sudah mulai banyak yang melakukan iktikaf selama 10 hari. Memang iktikaf itu berat, tetapi iktikaf itu bukan yang paling berat. Kalaulah puasa, iktikaf dan tarawih ternyata bukan yang paling berat ketika kita mendapati Ramadan. Apa yang paling berat ketika kita mendapati Ramadan itu? Yang paling berat dan paling sulit kata para ulama bukan terletak pada Ramadannya, tetapi yang sulit dan yang paling berat itu bukan terletak kepada tarawihnya, tetapi yang sulit dan yang paling berat itu adalah bagaimana menjadikan amal Ramadan yang telah kita lalui dengan susah payah dan keletihan dalam setiap ibadah yang telah kita lakukan dicatat oleh malaikat raqib, dibawa ke langit dan dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, karena Senin dan Kamis itu hari dilaporkannya amal kita kepada Allah, dan dijadikan amal itu diterima oleh Allah dan disimpan di sisinya untuk menjadi kebahagiaan kita di akhirat. Itulah yang paling berat, karena tidak setiap amal itu langsung diterima oleh Allah. Kalaulah orang yang menanam padi belum tentu dia panen, kalaulah orang yang merintis bisnis belum tentu dia sukses. Kalaulah bawahan ketika memberikan laporan kepada atasan dan atasannya apabila perfeksionis belum tentu langsung menerima laporan dari bawahan, maka itulah pula yang kita fahami, tidak setiap amal yang dilakukan oleh manusia itu langsung diterima oleh Allah. Karena Allah tidak pernah menerima sesuatu yang sifatnya recehan. Recehan ini yang saya maksudkan bukan amal yang kecil, tetapi recehan itu adalah amal yang dikerjakan dengan amalan yang dikerjakan dengan setengah hati. Karena menjadikan amal yang diterima oleh Allah itu bukan sesuatu yang gampang dan bukan sesuatu yang ringan. Perhatikan Habil dan Qabil ketika mereka dua-duanya bersedekah. Allah tidak terima dari Qabil dan Allah terima dari Habil, untuk menunjukkan kepada kita, demi Allah, walaupun sering kita mendapati tulisan-tulisan ketika kita di bulan Syawal merayakan kemenangan dan merayakan hari fitrah, tapi kita akhirnya faham bahwasanya ketika kita menyelesaikan Ramadan tidak ada satu jaminan dan tidak ada satu garansi bahwasanya amal kita telah diterima oleh Allah, karena sungguh orang yang beramal belum tentu dicatat oleh malaikat raqib. Mana dalilnya bahwasanya tidak setiap amal itu yang kita lakukan dalam amalan Ramadan dan amalan yang lainnya itu belum menjadi jaminan mutu bahwasanya amal itu akan diterima oleh Allah? Saya akan datangkan dalilnya untuk menjadi pencerahan bagi saya dan semuanya. 2 dalilnya yang kita akan kemudian menjadi pegangan untuk kita supaya kita faham tidak setiap amal itu langsung diterima oleh Allah. Dalil yang pertama dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Allah berfirman pada 2 ayat ini, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang amilatun, bekerja. Bapak ini karyawan, kalau dalam bahasa Arab disebut amilatun. Allah menyampaikan amilatun, orang yang beramal, orang yang kemudian melakukan ibadah. Nasibah, kepayahan dan keletihan. Kalau kita ingin tahu bagaimana harfiahnya kata nasibah, Bapak melihat ada tukang becak, ngencot becaknya sampai kemudian basah, kemudian bajunya dan kaosnya, itu nasibah. Allah menyampaikan amilatun nasibah, berapa banyak orang yang beramal, kepayahan dan keletihan. Kemudian Allah menyebutkan ayat setelahnya, tasla naron hamiyah. Allah tidak menyebutkan kata surga, tetapi Allah menyebutkan kata tasla naron hamiyah, tetapi justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Ayat itu memberitahukan kepada kita, tidak setiap orang yang beramal itu langsung diterima oleh Allah. Bahkan ada orang yang beramal
Karena amal yang dia berikan itu setengah hati, amal yang dia lakukan mungkin tidak ikhlas, atau mungkin amal yang dia lakukan mungkin tidak diperintahkan Rasul, bisa jadi bukan mendapatkan surga tetapi justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Dan itu untuk memberitahukan kepada kita, sama Ramadan yang kita lakukan belum ada jaminan bahwasanya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua untuk menjadikan kita merenung tentang Ramadan kita supaya kita tidak sombong dengan Ramadan yang kita lewati. Terlebih lagi banyak orang yang sombong dengan ibadah. Padahal kemudian ibadahnya aja belum tentu ada jaminan untuk diterima oleh Allah. Mana dalil yang kedua? Bahwasanya tidak setiap amal ibadah itu langsung diterima. Dalilnya sering kita dengarkan pada waktu di bulan Ramadan. Ketika para mubalik sering mengatakan dalam satu hadis yang cukup terkenal yang sering diucapkan di mimbar khutbah. Para dai sering berkata, "Rubba shaimin laisa lahu min hadis yamihi illa ju'wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ketika dia berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali adalah lapar dan dahaga. Dan itu hadis menjelaskan kepada kita. Sama pula orang yang menjadi statusnya alumni Ramadan 1440, saya dan antum semuanya dan keluarga kita, wallahi belum ada jaminan mutu dan belum ada garansi bahwasanya amal kita diterima. Dan itu yang menjadikan akhirnya kita merenungi tentang perjalanan Ramadan kita. Dan harusnya kita tidak sombong dengan ibadah yang telah kita lakukan. Pertanyaan kita adalah, kalaulah kemudian Ramadan itu belum ada jaminan mutu untuk diterima oleh Allah, karena menjadikan amal diterima oleh Allah itu tidak gampang. Kalaulah bawahan ketika mendapatkan atasannya perfeksionis, berapa kali bawahan itu harus begadang ketika memberikan laporan kepada atasan yang semacam itu, wallah, memberikan amal kepada Allah itu bukan sesuatu yang gampang. Allah itu nyari yang berkualitas, dan menjadikan amal kita berkualitas itu banyak sekali kemudian variabel yang harus kita lakukan. Pertanyaan kita adalah, bagaimana tandanya amal kalau diterima oleh Allah? Bagaimana tanda Ramadan saya itu diterima oleh Allah? Dan sesungguhnya penjelasan dari pertanyaan ini untuk mengukur diri kita, bukan untuk kemudian melihat orang lain. Saya tidak mau dalam materi khutbah ini nanti kita pakai untuk mengukur orang lain. Berdasarkan khutbah saya kelihatannya kamu tidak diterima itu amalnya, jangan gitu. Tapi ternyata kemudian kita harus tahu apa itu indikator keberhasilan Ramadan kita, supaya kemudian kita melihat dan bercermin pada cermin dalil yang disampaikan oleh para ulama. Apakah kita termasuk orang yang diterima amal Ramadannya ataukah tidak? Kenapa itu harus kita pahami? Karena itu penting. Evaluasi itu harus dilakukan sebagai orang yang beriman dalam setiap seluruh amal perbuatan yang dikerjakan. Para ulama lalu kemudian mengatakan kepada kita, Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif lalu menjelaskan kepada kita, amal kalau kemudian diterima oleh Allah, maka ada 3 perkara yang Allah berikan kepada orang yang apabila Ramadannya mereka diterima oleh Allah. 3 perkara ini tidak Allah pernah berikan kepada mereka yang status Ramadannya itu gagal. Status 3 perkara ini tidak pernah Allah berikan kepada mereka yang status Ramadannya itu setengah hati. Dan 3 perkara ini tidak pernah Allah berikan kepada mereka yang status Ramadannya itu adalah setengah jiwa. Tetapi Allah memberikan 3 perkara ini kepada mereka yang status Ramadannya itu sukses dan sepenuh hati ketika melaksanakan Ramadannya. Lalu apa saja tanda amal itu apabila Ramadan kita diterima? Maka Imam Rajab kemudian berkata yang pertama, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda amal apabila kemudian dicatat oleh malaikat raqib, tanda amal apabila kemudian dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, dan Allah menerima amal yang dilakukan saya ataupun Bapak ataupun kita, ketika amal itu kemudian diterima oleh Allah, kata Imam Ibn Rajab, akan dijadikan dia setelah amalnya itu diterima dijadikan lebih baik daripada amal sebelumnya. Maaf, kita ambilkan analogi. Kalau kita ingin tahu umrahnya seseorang itu diterima oleh Allah ataukah tidak, gampang. Perhatikan setelah umrah, jangan dilihat ketika umrah. Karena setiap kita kemudian mendapati orang umrah semuanya pasti semangat. Atmosfernya Mekah dan Madinah itu atmosfer ketaatan. Tapi kalau kita ingin melihat umrahnya diri kita itu diterima oleh Allah ataukah tidak, gampang. Perhatikan setelah dia pulang dari Mekah dan Madinah, kembali ke Bintaro ataupun ke Bekasi. Siapapun yang kemudian habis pulang umrah, yang asalnya tidak nutup aurat, kemudian dia nutup aurat. Yang asalnya tidak pernah datang ke kajian, kemudian dia datang ke kajian. Yang asalnya kemudian kasar, dia berkata kepada orang yang beriman, kemudian dia lembut ketika berkata kepada orang yang beriman. Yang asalnya tidak pernah peduli tentang kondisi orang tuanya, lalu kemudian empati dan peduli terhadap orang tuanya. Terjadi perubahan-perubahan
nyata setelah dia melaksanakan perjalanan umrah, orang yang dijadikan grafiknya meningkat dalam ibadah, berarti umrahnya itu diterima oleh Allah dan dijadikan orang yang diterima amal ibadahnya, bukan ditambahkan atau dikurangi harta. Tapi kalau Allah sudah ridho kepada amal kita dan amal kita semuanya, maka Allah itu akan menjadikan orang itu diputar balikkan untuk melakukan kebaikan yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena maaf Pak, Makkah dan Madinah itu bukan hanya tempat, Makkah dan Madinah itu pola hidup. Siapapun yang pola hidupnya kayak di Mekah dan Madinah, walaupun dia di Bekasi, umrahnya diterima. Siapapun yang pola hidupnya kayak di Mekah dan Madinah, bangun sebelum subuh, kalau adzan dia datang, kalau qomat dia lari, dan kalau ketinggalan sholat dia nyesel, itu pola hidup. Siapapun yang pola hidupnya itu kayak Mekah dan Madinah, walaupun dia berada di Bintaro, berarti umrahnya diterima. Sama dengan Ramadan kita. Saya, Ramadannya Bapak. Kalau kemudian kita pengen tahu apakah Ramadan kita diterima oleh Allah ataukah tidak, gampang. Bagaimana kita memperhatikan Ramadan kita dan bagaimana amal kita setelah Ramadan itu selesai. Kalau kita ketika di bulan Ramadan mampu untuk sholat malam, ketika kita Ramadan akhirnya diringankan untuk kita datang ke masjid, kalau Ramadan dimudahkan untuk nutup aurat, ya wajar. Namanya Ramadan itu atmosfer ketaatannya itu beda dengan bulan yang lainnya. Wong TV yang tidak pernah sholih aja sholih kalau di bulan Ramadan kok. Tapi kalau kemudian kita pengen tahu apakah Ramadan itu diterima oleh Allah ataukah tidak, jangan dilihat pas Ramadan. Perhatikan dia setelah Ramadan itu selesai. Siapapun yang di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu kemudian dia masih menjaga semua parade ketaatan yang dia berikan, parade ketaatan itu sebagaimana di bulan Ramadan, tarawihnya masih terjaga walaupun dengan tahajud, walaupun hanya dengan witir. Tilawah Qur'annya masih terjaga walaupun satu hari cuma 5 ayat. Kemudian dia zikirnya tetap terjaga sebagaimana zikir yang dia ucapkan ketika Ramadan. Lalu kemudian datang ke masjidnya tetap sama dia datang ke masjid, karena Rabb yang dia sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Rabb yang dia sembah di bulan Syawal. Tuhan yang dia sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang dia sembah di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada bedanya. Dan dia tetap akhirnya melakukan kebaikan itu, bahkan arahnya menuju kepada lebih baik, berarti Ramadannya diterima. Dan itu menjadi kebahagiaan kita kalau kemudian kita mendapati diri kita semacam itu. Maaf, Ramadan itu bukan bulan dan bukan waktu. Ramadan itu pola hidup Pak. Hidupnya bangun jam 3 kita tidak merasa berat. Sahur kemudian kita makan pagi diajukan jam 4, setengah 4 kita tidak protes. Capek-capek dari kantor kita sholat tarawih kita kemudian tidak pernah protes. Itu pola hidupnya orang mukmin itu. Maka siapapun itu yang kemudian ternyata pola hidupnya itu Ramadan walaupun dia di bulan Syawal, pola hidupnya Ramadan walaupun dia di bulan Dzulqa'dah, pola hidupnya itu adalah Ramadan walaupun dia di bulan Dzulhijjah, maka Ramadannya itu dicatat oleh malaikat raqib, membuka pintu langit. Dan ketika kemarin kita Idul Fitri hari Rabu, hari Kamisnya dilaporkan itu kepada Allah, diterima oleh Allah. Dan Allah kalau sudah ridho kepada amalan saya dan amalannya Bapak, makanya Allah lakukan itu apa? Allah putar balikkan kita untuk kemudian menuju kepada kebaikan yang lebih besar setelahnya. Sebaliknya kata Ibnu Rajab, wa jazaa'u sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Sebaliknya, setiap keburukan itu akan menimbulkan keburukan setelahnya. Siapapun setelah ditinggalkan Ramadan, tarawihnya tidak pernah dia kerjakan, tahajudnya dia tinggalkan, bahkan witir 1 rakaat pun tidak pernah dia kerjakan, dia menjadi bangkai di tengah malam sebagaimana bangkainya dia sebelum Ramadan, tidak pernah tilawah dia baca kembali, masjid tidak pernah kemudian didatangi kembali, maka kata Ibnu Rajab, siapapun yang amalannya itu terjun bebas kepada keburukan setelah kebaikan, maka itu tanda Ramadannya tidak berkualitas di sisi Allah dan Allah biarkan dia jatuh dalam kerusakan setelahnya. Untuk kita Pak, untuk semuanya, bukan untuk nilai orang lain. Itu yang pertama. Mana dalilnya Ustaz? Allah menyampaikan, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah berfirman dalam surat Al-Lail, barang siapa yang sedekah, wattaqa dia bertakwa, wa saddaqa bil husna membenarkan janjinya surga. Lihat kalau Allah itu menerima amal, Allah menyampaikan fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia dalam jalan kebaikan. Kami mudahkan dia datang ke masjid. Kami mudahkan dia bangun malam. Kami mudahkan tilawah Quran. Kami mudahkan untuk aurat. Kami mudahkan lembut dia kepada orang yang beriman. Kami mudahkan dia lembut ketika ngomong sama orang tuanya. Dan tidak ada yang memudahkan itu kecuali Allah. Kenapa? Yang menggenggam hatinya saya dan Bapak adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dalil kalau amal Ramadan kita diterima. Yang kedua, Imam Rajab melanjutkan, amalan Ramadan kalau diterima oleh Allah, dijadikan orang yang diterima amal Ramadannya itu berada pada ketakutan. Dia tidak jadi sombong Pak.
Tapi justru dia merasa rendah dan merasa rendah. Orang itu kalau diterima amalnya, justru dijadikan hatinya takut dan resah, memikirkan amalnya. Kalau dia sudah resah memikirkan amalnya, ketika amalnya diterima, orang yang resah memikirkan amal, satu, dia tidak akan sombong di hadapan orang lain. Dua, dia tidak akan sempat mikirin ibadahnya orang lain. Dan yang ketiga, menjadikan dia nanti tidak hanya cukup dengan yang wajib, tetapi akan menambahnya yang sunnah. Mana dalilnya kalau orang yang diterima amalnya itu dijadikan hatinya gelisah, Ustaz, dan ketakutan? Allah yang menyampaikan di atas arasy-Nya. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang sedekah itu hatinya ketakutan kalau mereka kembali kepada Allah. Ayat ini ketika dibaca pertama kali sama Ibunda Aisyah itu sempat bingung. Kok ada orang sedekah malah hatinya ketakutan? Nanya kepada suaminya tercinta, wahai Rasulullah, kenapa ayat ini surat Al-Mu'minun 60, orang yang sedekah malah hatinya ketakutan? Harusnya logisnya orang yang habis sedekah itu kemudian tenang. Jangan-jangan orang yang sedekah pada ayat ini habis berzina ya Rasulullah? Perhatikan jawaban Nabi dalam riwayat Tirmidzi. La, ya binti Siddiq, haula illadzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Kemudian jawaban Nabi, sesungguhnya orang yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat ini, orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sodakonya, dan diterima oleh Allah. Dan semakin diterima, maka semakin dia resah dan gelisah memikirkan amal. Setiap dia resah memikirkan amal, dia tidak hanya mencukupkan yang wajib, tapi menambahnya yang sunnah. Setiap resah dia dengan amalnya, dia tidak akan pernah punya keinginan untuk sombong di hadapan orang dan memandang orang itu semuanya jelek. Kalau dia resah dengan amalnya, maka dia tidak akan kemudian letih untuk melakukan kebaikan, dan yang pasti dia tidak akan pernah berbangga dengan amal yang telah dia kerjakan. Pak, maaf, orang kalau diterima amalnya itu justru semakin merunduk, Pak. Perhatikan sahabat yang dijamin surga, tidak ada yang sombong ketika dijamin surga itu. Tidak ada sahabat yang petantang-petenteng ketika dijamin surga mengatakan kalian itu penduduk neraka, sayalah penduduk surga. Padahal mereka berhak mengatakan itu. Tapi uniknya, 10 sahabat yang dijamin surga itu tidak pernah mengatakan dirinya penduduk surga. Kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, Pak, penduduk surga, sahabat besarnya Nabi. Bahkan kemudian dikatakan Nabi sebagai penduduk surga 2 kali dan 2 kesempatan. Dikatakan Nabi akan mati syahid. Bahkan Nabi pernah kemudian mendapatkan surga, melihat ada istana dari mutiara yang sangat megah. Masya Allah. Kemudian Nabi nanya, untuk siapa istana ini, wahai Jibril? Kemudian Rasulullah menyangka itu istana buat beliau. Kemudian Jibril mengatakan, tidak ya Rasulullah, untuk salah satu di antara laki-laki umatmu. Siapa dia? Umar bin Khattab. Tapi apakah Umar bin Khattab langsung liha-liha? Langsung kemudian nyantai? Langsung sombong? Mungkin kalau kita, Pak, yang dikatakan kamu penduduk surga, mungkin setelah itu kita cuti kali beramal. Kamu nggak sholat Jumat, maaf saya penduduk surga. Mungkin kalau kita. Tapi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditetapkan sebagai penduduk surga, justru malah banyak tangisannya dan banyak sekali kemudian ketakutan dia kepada Allah setelah Nabi menjamin dia penduduk surga berkali-kali. Makanya sampai saya membaca dalam kitab Sifatus Shafa Ibnul Jauzi, ternyata Umar bin Khattab itu orangnya gede, tinggi, besar. Tapi ada yang unik dalam fisiknya Umar bin Khattab. Di pipinya Umar bin Khattab itu ada garis menghitam, Pak. Dari bawah matanya sampai ke dagunya. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa di pipinya Umar bin Khattab ada garis menghitam itu di pipinya? Beliau menjawab, likasratil buka min khasyatillah. Karena banyaknya nangis seorang Umar bin Khattab itu tangisannya sampai megas di pipi. Orang yang dijamin surga malah kemudian banyak nangis dan tidak pernah pede dengan amalnya. Makanya kita bayangkan ketika membaca itu, Masya Allah, sebanyak apa kuantitas air mata dan sebanyak apa kualitas air mata sampai membekas di pipi, Pak. Kita ini pipi kita kalau hitam itu biasanya apa? Matahari. Biasanya kemudian jerawat batu yang tidak sembuh. Ini Umar bin Khattab itu sampai hitam kemudian karena banyaknya nangis. Dan itu hanya bagi orang yang mereka itu diterima amalnya, dijadikan saya semakin tawadhu, bukan semakin sombong. Dan ini peringatan saya dan antum, kalau kita sering sombong dengan ibadah dan ilmu, baru ngaji kemudian sudah sombong sama orang. Dan ini yang kedua. Makanya orang kalau diterima amal Ramadannya, setiap dia ikut Ramadannya ditanya sama istrinya, "Pah, gimana Ramadan kamu kemarin?" Saya tidak pede dengan Ramadannya. Kalau dia tidak pede dengan Ramadannya, dia menambahnya dengan puasa-puasa sunnah, dia menambahnya dengan Syawal, dia menambahnya dengan puasa Senin, Kamis dan lainnya. Kenapa? Merasa belum yakin kalau Ramadan yang dia lakukan itu belum diterima oleh Allah. Dan itulah yang kedua.
Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, ternyata menjadikan amal Ramadan itu diterima itu tidak gampang. Yang susah bukan puasanya, yang susah bukan kemudian tarawihnya, tetapi yang susah adalah menjadikan amal Ramadan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada khutbah yang kedua saya menambahkan dengan kriteria yang ketiga, amal Ramadan itu kalau diterima oleh Allah. Yang ketiga, amal itu kalau diterima oleh Allah pada bulan Ramadan dijadikan kita tidak pernah amnesia cepat, tidak pernah kita lupa terhadap Ramadan. Dan setiap kita ingat Ramadan, maka kita akan berdoa semoga amal kita dapat diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Para sahabat para sahabat Nabi itu kalau ditinggalkan Ramadan berdoa itu sampai 6 bulan, khusus meminta supaya amal Ramadan mereka diterima. Dan ternyata berdoanya bukan 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, bukan 6 bulan. Mereka terus berdoa supaya amal mereka diterima oleh Allah dan mereka lakukan itu sampai 6 bulan. Doa itu bagian dari cara merubah takdir, Pak. Makanya para orang yang terpilih pada agama ini itu kalau mereka habis beramal itu selalu berdoa menjadikan amal itu dapat diterima oleh Allah. Bukankah Ibrahim ketika habis membangun Ka'bah doanya bukan Rabbana atina? Bukan. Nabi Ibrahim itu habis membangun Ka'bah doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima ya Allah, inilah dari kami, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Dan tahukah kita dzikirnya Nabi? Ada dzikir Nabi yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat subuh. Tidak pernah ditinggalkan Nabi. Apa dzikirnya Nabi ketika habis sholat subuh yang tidak pernah ditinggalkan Nabi? Rabbana atina, Ustaz? Bukan. Tapi doa yang paling dirutinkan Nabi setiap hari adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Menjadikan amal itu dapat diterima sampai mereka itu memperkaya langit dengan mereka berdoa. Hasan al-Basri itu Pak berkata, berdoa itu kayak mengetuk pintu langit, Pak. Dan analoginya adalah orang yang rajin mengetuk pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintu. Kalau kita ngetuk pintu sekali, bisa jadi tidak dibukakan karena orang sahibul baitnya belum mendengar suara kita. 2 kali, mungkin belum mendengar, mungkin dia lagi baca WA dan pasang status. Tapi kalau kita tepuk terus-terusan, maka dia pasti akan dengar dan membukakan pintu. Doa itu ikhtiar membuka pintu langit supaya Allah mendengar apa yang kita sampaikan. Makanya Hasan al-Basri itu berkata, berdoalah karena berdoa itu mengetuk langit, dan siapapun yang rajin mengetuk langit maka dia akan dibukakan pintunya oleh Allah. Maaf, bisa jadi tarawih saya ada yang kurang sempurna, dan bisa jadi itikaf Bapak ada yang kurang sempurna. Wajar manusia. Moga-moga kita kemudian ketika berdoa, ya Allah terimalah amal Ramadan kami, maka amal kita yang asalnya tidak berkualitas itu akhirnya dirubah sama Allah ketika kita ikhtiar berdoa. Karena doa itu merubah takdir. Doa itu merubah sesuatu yang tidak berkualitas menjadi kualitas kalau kita rajin berdoa kepadanya. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz, kalau kita di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Muharram, apa doa kalau kita masih ingat Ramadan? 1, banyak-banyaklah berdoa semoga amal kita diterima oleh Allah. Bisa jadi Pak amal kita hampir ditolak sama Allah, tapi ketika kita rajin berdoa akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita paham kenapa para sahabat Nabi kok berdoa sampai 6 bulan, karena mereka tahu mereka ngemis sama Allah selama 6 bulan. Ngemisnya itu supaya amal Ramadan mereka diterima, dan Allah paling senang sama seorang hamba yang rajin ngemis kepadanya. Bukankah Allah diceritakan oleh Nabi, Allah itu zat pemalu. Malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan menarik tangan itu dalam kondisi kosong. Dan minta kepada Allah bukan hanya urusan materi melulu, tapi meminta kepada Allah itu salah satunya urusan akhirat yang kita butuhkan, karena di akhirat itulah masa depan kita nanti tinggal selama-lamanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wa ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril mu'minin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansuril mu'minin al-mustad'afina fi Suriah. Allahumma ansuril mu'minin al-mustad'afina fi Xinjiang. Allahumma ansuril mu'minin al-mustad'afina fi Rohingya wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'atin. Allahumma mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa i'tikafana wa kulla syai'in fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna fi Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alal mursalin. Alaikumsalam.